Eh, mungkin bisa dijelaskan untuk kegiatan dari Dinkes ya selama pantauan masalah virus corona ini. Mungkin disampaikan Pak Lilik. Yang jelas kita saat ini terus sampai di tingkat lini puskesmas di desa tetap upaya advokasi ke pendidikan, sosialisasi, penyuluhan ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk apa? Untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Caranya bagaimana? Satu, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, cuci tangan pakai sabun, terus kita ingatkan. Kemudian apa? Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makanan yang sehat, yang bergizi seimbang. Kemudian kalau perlu tambah vitamin, olahraga teratur, istirahat yang cukup. Pikirannya itu yang penting, jangan cepat stres. Kalau stres itu malah menurunkan daya tahan tubuh. Karena virus ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Justru yang bisa mengendalikan diri itu satu, kita sendiri. Caranya gimana? Meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, dengan gizi yang baik, istirahat yang cukup, pikiran yang tenang, dan satu sederhana, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Nah, dan sekarang juga sudah apa? Kita bisa isolasi diri. Isolasi diri itu kita menahan untuk tidak banyak bertemu dengan orang lain, apalagi orang banyak. Kita bertemu, kita jarak ya, kalau bisa di atas 1 meter. Kalau tidak penting jangan keluar rumah ya. Tinggal di rumah ya. Kalau bisa bekerja juga di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Sama saja, yang penting saat ini kita harus paham itu salah satu upaya pencegahan yang paling bagus, isolasi diri ya. Kita tahan untuk bertemu banyak orang, berkumpul banyak orang, itu sudah luar biasa. Oh iya, tentang data per hari ini, update hari ini ODP-nya Pak? iya, bisa disampaikan Pak. Orang dengan pengawasan kan, yang satu kemarin yang di Randu Blatung kita kirim ke Kudus, hasilnya negatif. Dia termasuk punya penyakit paru, TB. Jadi paru-parunya banyak cairannya. Ya, jadi yang kedua ODP ini yang dari Japah yang kita isolasi di rumah sakit Blora, ternyata juga bukan suspek. Karena apa? Memang secara klinis ada demam, batuk, pilek, tetapi secara laboratoris dia di paru-parunya yang ada. Gambaran ronsen sakit paru. Nah, jadi leukositnya juga bagus, tidak ada serangan virus. Jadi diagnosenya dokter bukan ke arah COVID-19, tapi penyakit paru biasa. Dan Kalau laporan dari puskesmas berapa? Puskesmas per kecamatan? tiap hari terupdate Terupdate Pak. banyak ya. Banyak sekali orang yang 125 yang harus kita amati. Tapi kan masa inkubasinya sampai 14 hari kan beda-beda. Ya, lebih ya. Kalau yang Nah, positif sekolah ada nggak Pak? positif Nggak ada. tidak ada. Blora Suspek berarti- pun tidak ada. Oh gitu ya. Jangankan positif, dicurigai atau suspek pun sampai detik ini tidak ada. Tidak ada. ODP-nya berarti 125 Pak ya? Orang dengan pemantauan, ya. Iya. Orang dengan pemantauan itu artinya begini. Orang yang pernah bepergian dari luar negeri atau daerah risiko. Nah, itu orang dengan pemantauan. Kalau PDP 2. Dua ya? PDP pasien dengan pengawasan. Sudah 2. Tadi yang di Cepu sama di rumah sakit. Ciri khusus apa sih Pak sebenarnya Pak? Ciri khusus dari penderita yang kena COVID-19 ini? Ciri-ciri khusus satu. Tadi kan satu, dia punya riwayat batuk, pilek, influensi, demam. Ya. Dan juga ada satu yang paling penting, dia dari daerah terjangkit atau kontak dengan penderita. Itu penting. Kalau kita batuk pilek biasa, ya tidak pernah kontak dengan orang yang sakit COVID-19, tidak pergi kemana-mana, ya bukan, saya rasa itu. Jadi ada 2 syarat utama, dia punya gejala klinis sakit memang. Sakit influenza itu batuk pilek, demam. Nah, kemudian dia pernah, ini penting, pernah kontak nggak dengan daerah terjangkit? Misalnya bepergian dari luar negeri atau daerah sekarang mana Jakarta sudah terjangkit, Bali semua. Nah, itu salah satu
atau variabel yang kedua. Yang setelah itu bisa dalam artinya orang dengan pemantauan. Setelah itu meningkat, kalau penyakitnya ada tambahan lebih berat, ya kita naikkan menjadi penderita dengan pengawasan. Kenapa begitu? Dicurigai suspek. Ya, Pak, iya. Ini kan warga Blora juga banyak yang menjadi TKI, ada yang di Taiwan, di Korea dan lain-lain. Ada nggak kepulangan mereka? Artinya lapor ke dinas atau mungkin ke pemerintahan lah. Kalau kedatangan ini, ada nggak Pak yang lapor kayak gitu Pak? Oh iya, kita punya 14 pintu masuk Indonesia itu, baik darat, laut, udara, kita punya data. Semua yang 125 tadi sebagian besar umroh dari Singapura, Malaysia. Ya, itu belum yang dari dalam negeri belum ya. Itu kita punya data dari kantor kesehatan pelabuhan, dinas kesehatan provinsi langsung melapor ke kita. Ini loh orang Blora yang dari mana. 125 itu semua dari luar negeri loh tadi loh ya. Belum yang dalam belum kita laporkan. Ya, jadi itu ada Pak. Jadi sistemnya sudah online. Kita punya data. Orang Blora ini datang pulang umroh, ini dari Singapura, dari Filipina, kita otomatis orang-orang seperti itu tadi orang dalam pemantauan. Kalau sakitnya mengarah sana, kita akan menjadi penderita dalam pengawasan. Setelah itu nanti rumah sakit yang akan menentukan apakah ini masuk kategori suspek apa tidak. Nah, kalau suspek tentu diambil apa? Diambil sputumnya, diambil darahnya, kemudian dicek. Pak, ini kan yang lagi hangat-hangatnya DPRD Kunker ya Pak. Dari dinas terkait dalam hal ini, dinas kesehatan akan melakukan artinya pengawasan tidak kedatangan dari DPRD anggota dewan yang lagi Kunker Pak? Ya sama ya, itu mereka kalau dari mereka kan termasuk orang dalam pemantauan, beliau dari daerah terjangkit ya, otomatis kita berlakukan sama. Nanti akan kita pantau bukan hanya hari ini saja Pak Prabowo, 14 hari ke depan sesuai dengan masa inkubasi, apakah ada keluhan apa tidak ya. Tentu mungkin datang nanti perlu kita desinfektan untuk semuanya, termasuk kita ukur suhu tubuhnya ya, dan kita akan tidak lanjuti penyelidikan epidemiologi sampai di rumah masing-masing. Gitu ya. Berarti ini akan langsung ditindaklanjuti oleh Dinkes ya Pak ya? Siap gitu. nanti dengan rumah sakit, dengan tim Muspika. Rumah sakit mana Pak ini Pak? Cepu ya? Berhenti di Cepu ya. Yang sulit terdeteksi adalah orang Blora yang dari Jakarta. Kan Jakarta sudah termasuk daerah Ya, ini kan. terjangkit. Mereka akan berjalan atau pulang lewat bis. Seperti Angkutan umum. Nah, angkutan umum. Cara menanggulangi seperti apa? Ya ada posko-posko di terminal sudah lama ya. Cuman mulai besok mungkin sudah kita pakai desinfektan ya. Bisa di Ngawen. Besok sudah kita kalau bisa sudah siap semua yang turun dari bis akan kita desinfektan Pak. Terakhir Pak, Ya. himbauan dari Dinkes Pak dalam hal ini mungkin yang menanggulangi COVID-19 seperti apa Pak? Himbauannya untuk masyarakat Blora. 1, jangan panik. Ya. Waspada bukan berarti panik. Jangan percaya hoak, berita-berita medsos yang belum tentu kebenarannya. Memang yang masuk di rumah sakit, misalnya ada pakai APD lengkap, itu juga belum berarti mereka suspek, apalagi penderita. Kenapa pakai begitu? SOP-nya memang begitu. SOP-nya orang dengan pemantauan kalau kondisinya cenderung jelek, kita tetap berhati-hati, kita menganggap dia suspek, makanya pakai APD lengkap, SOP-nya begitu. Tapi belum atau bukan berarti yang kita kirim itu pasti suspek atau apalagi positif. Positif itu harus ada diagnosa. Diagnosanya itu namanya melalui pemeriksaan laboratorium. Dan tidak semua laboratorium ditunjuk kementerian ini sudah ada 12. Laboratorium kita nanti BTKL Jogja yang akan mengambil swab, yang akan memeriksa, nah nanti dibawa ke sana. Kira-kira 2-3 hari baru ketahuan.
Jadi begitu ya. Jadi kalau ada teman-teman petugas, baik itu puskesmas, rumah sakit, semua pakai alat pelindung diri, jangan terus diekspos. Wah ini ada COVID-19. Ya, enggak. Semua itu sebagai SOP kita begitu. Kita memperlakukan kalau seandainya dia itu begitu, kalau tidak kita salah. Ya toh. Kalau dia positif, nah kita kan bisa berisiko kena. Itu ya. Tapi sekali lagi tolong media juga bisa menolong kami biar tidak membuat ketakutan, kerasan di masyarakat. SOP-nya begitu, Pak. Itu ya. Oke, Pak Lili terima kasih, Pak Nugroho gitu terima kasih. Selamat